Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang. Di sini saya akan menyampaikan public speaking berjudul kebersihan sekolah. Lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan. Sehingga ketika kita belajar, kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap siswa yang memiliki jadwal piket, sudah sepatutnya mereka selalu datang lebih awal sehingga ketika pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupa pula, kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tempat tujuan. Disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan sebagai konser. Ada banyak sampah yang tak sedap dipandang mata. Akhirnya seperti hal yang diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidaknya dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadi sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebersihan juga adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikrob, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteria, patogen, dan bahan kimia berbahaya. Murid sekolah sedang mengepel lantai. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higien yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, dan tidak menyebarkan kotoran atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan dengan memakai pakaian yang bersih. Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air dan sejenis sabun atau deterjen. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan produk kebersihan tangan merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan influenza dan batuk. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat awam. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap tingkap dan perabot rumah, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan bilik mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulakan dengan menjaga kebersihan halaman yang membersihkan jalan di depan rumah daripada sampah. Tingkat kebersihan berbeda-beda menurut tempat dan kegiatan yang dilakukan manusia. Contohnya kebersihan di rumah berbeda dengan kebersihan ruang bedah di rumah sakit. Pada tingkatan individu, pemeliharaan dan menjaga kebersihan disebut sebagai higien, sementara pada tingkatan lingkungan, memelihara dan menjaga kebersihan disebut sebagai sanititas.
sanitasi. Hygiene misalnya mencuci tangan, mencuci piring, dan membuang bagian makanan yang telah rusak. Sementara sanitasi misalnya menyediakan air bersih dan menyediakan tempat sampah. Sumber daya air bersih manusia sangat memerlukan air dalam segala hal. Air bersih yang digunakan oleh manusia diperlukan sehari-hari dalam rumah tangga dan industri. Selain itu, air bersih digunakan untuk sanitasi. Air mutlak diperlukan oleh manusia untuk minum, mandi, mencuci, dan membersihkan sesuatu. Dampak pengacuhan, infeksi di rumah sakit, fasilitas pelayanan, kesehatan yang kurang memperhatikan kebersihannya akan menyebabkan infeksi di rumah sakit. Kondisi yang sama berlaku pada kondisi kurang higien atau prosedur medis tertentu dikerjakan secara tidak terampil oleh tenaga kesehatan. Penularan penyakit juga dapat terjadi karena kurangnya kebersihan atau fasilitas sanitasi tidak memadai. Fasilitas ini meliputi fasilitas untuk ketersediaan air bersih, toilet, dan limbah. Sekian public speaking dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.